Kita terus tularkan virus optimisme kepada seluruh bangsa. Dani Sadil Ramdhani Jabret. Yes. Berikan aku 1000 orang tua. Niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda. Akan kuguncangkan dunia. Sadil Molotov Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini saya buat khusus untuk pembelajaran bagi siswa-siswiku di SMPN 1 Raas, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Oke anak-anak, kita langsung pada materi. Ya. Untuk siswa-siswiku kelas 7 atau siswa-siswa yang baru, mungkin belum kenal saya, maka saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Gandhi Yufriska Erkada, Sarjana Pendidikan. Nanti kalian bisa panggil saya Pak Gandhi. Di video ini kita akan membahas tentang bab 1, permainan bola besar, dan khusus akan membahas tentang materi sepak bola. Jadi permainan bola besar itu ada sepak bola, ada basket, ada voli, dan lain sebagainya. Namun, di video ini Pak Gandhi akan bahas tentang permainan bola besar, yaitu sepak bola. Oke anak-anak, kita mulai dari sejarahnya dulu. Sejarah sepak bola. Berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History, kehadiran permainan sepak bola itu terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan 2 sebelum Masehi, dan dengan nama permainannya Cuju. Jadi dulu pertama kali ditemukan sepak bola itu di negara Cina. Nama permainannya adalah Cuju. Namun, cerita yang banyak diakui, permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan di jalanan di negara Inggris. Sepak bola modern itu lahir tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Dan di tahun 1883 itu digelar turnamen internasional yang pertama kali yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Anak-anak, ketika kalian, ini biasanya siswa laki-laki, biasanya sering main game, entah itu game sepak bola, biasanya di cover atau di gambarnya itu ada tulisan FIFA. Apa itu FIFA? FIFA itu adalah singkatan dari Federation International Football Association. Jadi FIFA ini didirikan tahun 1904, tepatnya tanggal 21 Mei. FIFA itu adalah Federasi Sepak Bola Internasional. Ini didirikan 21 Mei 1904 yang ditandatangani oleh 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Nah, dalam setiap permainan atau setiap olahraga itu pasti ada aturan masing-masing. Sekarang kita akan membahas tentang peraturan permainan sepak bola. Yang pertama adalah jumlah pemainnya. Dalam permainan sepak bola, masing-masing tim itu jumlahnya 11 orang pemain. Ini ada pemain inti, ada pemain cadangan. 11 orang pemain ini adalah pemain inti.
yaitu 10 orang pemain dan 1 orang penjaga gawang. Berikutnya, waktu permainan. Dalam permainan sepak bola itu terdiri dari 2 babak. Normalnya, 1 babak itu 45 menit. Karena ada 2 babak, maka lamanya permainan sepak bola atau durasi permainan sepak bola itu totalnya 90 menit. Itu adalah waktu normalnya. Kemudian gol yang sah. Gol itu dianggap sah ketika bola sudah masuk atau melewati garis gawang. Jadi nanti Pak Gandhi akan jelaskan seperti apa gol yang sah ketika nanti Pak Gandhi munculkan lapangan permainan sepak bola. Sanksi pelanggaran. Dalam permainan sepak bola itu ada yang memimpin jalannya pertandingan. Itu disebut oleh wasit. Wasit ini berhak mengeluarkan 2 sanksi berupa kartu kuning dan kartu merah. Jadi kartu kuning itu peringatan, kartu merah itu pemain dikeluarkan dari lapangan. Perbedaan kedua kartu ini adalah ketika seorang pemain melakukan permainan yang kasar atau ingin membahayakan pemain lain, maka wasit berhak mengeluarkan peringatan berupa kartu kuning. Kemudian permainan dilanjutkan dan pemain tersebut melakukan kembali pelanggaran yang sangat keras, maka wasit berhak mengeluarkan kartu merah sehingga pemain tersebut dikeluarkan dari lapangan permainan. Jadi yang tadinya jumlahnya 11 orang itu dikeluarkan 1 orang, maka tinggal 10 orang pemain yang bermain dalam permainan tersebut. Sekarang kita lanjut pada ukuran lapangan. Nah, ini dia lapangannya, gambar lapangan. Pak Gandhi akan bahas sedikit tentang tadi gol yang sah. Ini dia. Ini gambar lapangan sepak bola dan ini adalah gawang. Ini tiang gawang bagian kanan dan ini tiang gawang bagian kiri. Dan ini adalah garis gawang. Jadi jarak antara gawang ke gawang itu dihubungkan oleh garis gawang. Ketika bola menggelinding atau melaju menuju atau melewati garis gawang, misalnya berhenti di sini, itu sudah dianggap gol meskipun bola tidak sampai menyentuh jaring pada gawang. Jadi ketika pemain berlari membawa bola ke sini ditendang, misalnya tendangannya pelan, asalkan melewati garis gawang ini, berhenti di sini, itu sudah gol. Atau berhenti di sini, itu sudah dianggap gol. Nah, sudah jelas ya. Kita lanjut pada ukuran lapangan. Lapangan sepak bola itu berbentuk persegi panjang, di mana persegi panjang itu ada yang namanya panjang dan ada yang namanya lebar. Panjangnya, ini panjang, dari pojok atas sampai ke pojok bawah pada gambar itu sekitar 90 meter sampai dengan 120 meter. Dan panjang 120 meter ini biasanya digunakan di lapangan internasional. Biasanya untuk turnamen Piala Dunia, Piala Eropa, Copa Amerika, dan lain sebagainya. Sedangkan lebarnya itu antara 45 sampai 90 meter. Jadi pojok kiri ke pojok kanan itu sekitar 45 sampai 90 meter. Lalu ukuran yang ini 90 kali 45 ini untuk ukuran apa? Ini untuk ukuran lapangan yang biasa ada di kota-kota kecil, di liga-liga kampung biasanya menggunakan ukuran lapangan seperti ini.
yang 120 kali 90 meter ini digunakan untuk lapangan internasional. Anak-anakku, di lapangan sepak bola itu di bagian tengah ada gambar lingkaran, ada garis membentuk lingkaran. Itu diameternya dari titik kiri sini sampai titik kanan, ini namanya diameter. Itu sekitar 18,30 meter atau 18,3. Sekarang panjang ukuran kotak kiper. Di depan gawang ini ada dua kotak. Ada dua kotak. Ini kotak pertama, ini kotak kedua. Ini namanya kotak penjaga gawang. Ini namanya kotak penalti. Jadi kotak penjaga gawang ini ada di dalam kotak penalti. Sedangkan panjang ukuran kotak kiper atau kotak penjaga gawang ini adalah 18,3 meter, sama dengan diameter yang lingkaran tadi. Dan lebarnya sekitar 5,5 meter. Sekarang panjang kotak penalti. Ini namanya kotak penalti. Panjang dari kanan ke kiri ini sekitar 39,2 meter. Sedangkan lebarnya adalah 16,5. Ini lebarnya. Lebarnya kotak penalti. Anak-anak, panjang gawang ini adalah gawang. Panjangnya itu bisa mencapai 7,32 meter. Jadi kalau ditanya berapa panjang gawang secara ukuran internasional, yaitu 7,32 meter. Dan tingginya itu sekitar 2,44 meter. Jadi tinggi gawangnya itu sekitar 2,44 meter. Jarak titik penalti dari garis gawang, nah ini namanya titik penalti. Jarak antara titik penalti ini ke garis gawang adalah 11 meter. Titik penalti ini digunakan ketika nanti ada pelanggaran di dalam kotak penalti, maka diberikan tendangan langsung ke arah gawang yang dijaga oleh kiper tanpa ada penghalang di depan sini. Itu namanya penalti. Oke anak-anak, kita lanjut. Nah, ini yang akan dibahas panjang lebar oleh Pak Gandhi, yaitu tentang teknik dasar permainan sepak bola. Jadi permainan sepak bola itu ada tekniknya. Ada teknik dasar, ada teknik lanjutan. Yang akan Pak Gandhi bahas itu sekarang adalah teknik dasarnya. Teknik dasar yang pertama adalah passing. Sama dengan volley, sama dengan basket, pasti ada passing. Jadi passing itu artinya mengumpan. Yang kedua, dribbling. Dribbling ini artinya menggiring bola. Yang ketiga, controlling, menghentikan bola. Yang keempat, shooting. Shooting itu artinya tendangan langsung ke gawang lawan. Yang kelima, heading. Heading itu menyundul bola. 6. Throw in atau lemparan ke dalam lapangan. Jadi kalau bola keluar dari lapangan itu untuk melanjutkan permainan, maka bola itu akan dilempar ke dalam lapangan, bukan ditendang. Itu namanya throw in. Dan itu ada tekniknya, bukan asal melempar. Teknik berikutnya adalah tackling. Biasa orang-orang atau warga sekitar menyebutnya sliding. Itu artinya merebut bola dengan cara menjulurkan kaki ke bola. Kita bahas yang pertama dulu tentang passing, mengumpan atau mengoper bola. Passing itu bisa menggunakan seluruh anggota badan. Bisa passing menggunakan kaki, menggunakan dada, menggunakan kepala ataupun punggung. Jadi semuanya bisa digunakan untuk passing.
Namun, yang paling banyak diterapkan itu adalah passing menggunakan kaki. Karena kalau menggunakan kaki itu, bola akan mengarah tepat pada sasarannya. Seorang pemain itu bebas menggunakan seluruh anggota tubuhnya kecuali tangan. Jadi dalam permainan sepak bola itu tidak boleh menyentuh bola menggunakan tangan, kecuali penjaga gawang. Pada umumnya, passing dengan menggunakan kaki itu dibagi menjadi kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Sedangkan menurut gerakan bolanya, itu dibedakan menjadi passing mendatar dan passing melambung. Anak-anak, perhatikan, di sini ada dua gambar. Jadi gambar yang pertama adalah passing menggunakan kaki bagian dalam. Jadi bagian dalam itu artinya daerah antara jempol kaki sampai pada tumit. Itu artinya kaki bagian dalam. Sedangkan kaki bagian luar itu daerah antara kelingking sampai pada tumit. Itu disebut kaki bagian luar. Jadi itu bagian-bagian kaki yang menyentuh bola saat melakukan passing. Biar lebih jelas dan tidak bosan, Pak Gandhi berikan contoh-contoh videonya ketika kita melakukan teknik dasar. Perhatikan video berikut ini biar jelas. Footstep. Langkah pertama sebelum melakukan passing yaitu posisikan kaki tempuh di samping bola kurang lebih 10-15 cm. Ketika kaki sudah berada di samping bola, arahkan ujung kaki tempuh pada target yang akan dipassing. Touch on the ball. Perkenaan kaki pada bagian bola yang tepat akan menghasilkan passing yang maksimal. Pada saat melakukan touch on the ball, gunakan kaki bagian dalam, supaya bola bisa diatur kecepatan dan power tendangannya. Follow through. Setelah melakukan tendangan dan touch on the ball dengan benar, lakukan follow through atau gerak lanjut agar hasil passing maksimal dan supaya bola tidak berubah arah saat dipassing. Jadi anak-anak, langkah pertama yaitu jika kita ingin melakukan passing dengan kaki kanan, maka yang menumpu di samping bola itu adalah kaki kiri kita. Kaki kiri menumpu sekitar kurang lebih 15 cm di samping bola. Gerakan yang kedua, kaki kanan ditarik ke belakang, kemudian diayunkan. Dan bagian kaki yang mengenai bagian bola adalah kaki bagian dalam. Sehingga bola mengarah pada kawan kita dalam gerakan yang mendatar. Sekarang kita saksikan video yang kedua, yaitu passing dengan menggunakan kaki bagian luar. Kita cek videonya. Ya, perhatikan di video. Ini bola menyentuh kaki bagian luar. Tadi Pak Gandhi bilang kaki bagian luar itu adalah daerah dari jari kelingking kaki sampai pada tumit. Itu disebut kaki bagian luar.
Sudah jelas? Oke, kita lanjut pada passing melambung. Tadi kita bahas tentang passing mendatar. Sekarang kita akan bahas passing melambung. Passing melambung ini biasanya digunakan untuk mengumpan atau mengoper bola pada kawan kita dengan jarak yang jauh. Kalau tadi passing mendatar, itu bagian bola yang disentuh adalah bagian tengah, sehingga gerakan bola akan mendatar. Berbeda dengan passing melambung ini bagian bola yang disentuh atau ditendang adalah bagian bawah, seperti yang ditunjuk pada gambar berikut ini. Biar lebih jelas, kita saksikan video ini bersama-sama. Nanti di sini pada bola akan ada titik warna hijau. Itu yang akan menjadi pusat atau tendangan, itu bagian bawah bola, sehingga gerakan bola menjadi melambung tinggi. Kita cek. Ini dia. Ini gerakan melakukan passing lambung. Bagian yang ditendang adalah bagian bola bagian bawah, sehingga bola melaju ke atas. Dan video di bagian kanan ini adalah video realnya. Artinya passing lambung ini diterapkan dalam suatu permainan. Ini contohnya. Ini seorang pemain bola internasional. Pemain ini akan melakukan passing pada kawannya yang berada jauh di depan dengan menggunakan teknik passing lambung. Oke, kita klik videonya. Wonderfully taken. And David Beckham chalks up another assist with a fantastic pass. Raul still had work to do, and boy, did he do it. Dan ini adalah momen yang kedua, di mana gerakan bola lambung itu selain digunakan untuk mengumpan pada kawan kita yang jaraknya jauh, dan bola lambung ini bisa digunakan untuk mencetak gol pada tendangan bebas seperti ini. Kalau tendangan bebas, di depan gawang ini ada beberapa pemain yang berdiri untuk menghalangi gerakan bola. Jadi pemain yang di sini akan melakukan gerakan bola lambung agar bisa melewati pagar pemain ini sampai bola melaju pada gawang. It's Beckham. Beckham! Oh my word! He's completely fooled her now. And there is the second goal for Real Madrid. David Beckham has broken his free kick duck, and it is Real Madrid 2. That's a great ball for Figo from Beckham. He takes it beautifully in his stride, Luis Figo. Away he goes! 3-1! Beckham the instigator. Sudah jelas? Kalau jelas, kita lanjut pada slide berikutnya. Teknik yang kedua yaitu dribbling atau menggiring bola. Dribbling sepak bola adalah gerakan yang dilakukan oleh pemain saat menggiring bola menggunakan kaki, baik kaki bagian dalam ataupun kaki bagian luar. Tujuan dribbling: 1. Untuk mengontrol dan menggerakkan bola di lapangan. Sedangkan yang kedua, dribbling juga dilakukan
ketika bola hendak digiring ke area gawang lawan. Jadi ketika di daerah pertahanan lawan itu tidak ada kawan kita, maka kita menggunakan teknik dribbling untuk melewati para pemain belakang lawan. Lanjut. Teknik dribbling bisa menggunakan kaki bagian dalam ataupun luar. Jadi ini sama dengan passing. Dribbling itu sama dengan passing, bisa menggunakan kaki bagian dalam maupun luar. Sedangkan jenis dribblingnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama speed dribbling dan yang kedua adalah close dribbling. Tentu keduanya memiliki perbedaan dari segi praktik dan manfaatnya. Oke, kita bahas tentang dribbling menggunakan kaki bagian dalam. Sama dengan passing, bola yang menyentuh pada kaki, yaitu kaki antara jempol sampai pada tumit, itu disebut kaki bagian dalam. Kita cek videonya, gerakan dribbling menggunakan kaki bagian dalam. Atau miring ke samping agar bola lebih mudah untuk didribbling dan digiring maju ke depan. Contoh dribbling kaki dalam. Itu dia contoh gerakan dari dribbling menggunakan kaki bagian dalam. Jadi dribbling ini digunakan untuk melewati para pemain belakang di daerah pertahanan lawan. Gerakan dribbling ini bisa dikombinasikan dengan gerakan shooting. Shooting itu artinya menendang bola langsung menuju pada gawang lawan. Sekarang kita lanjut pada video yang kedua, dribbling dengan kaki bagian luar, yaitu bagian dari jari kelingking sampai pada tumit. Oke anak-anak, sudah jelas perbedaannya antara dribbling kaki bagian dalam dengan kaki bagian luar. Kita lanjut pada slide berikutnya. Tadi dribbling dibagi menjadi dua jenis, yaitu speed dribbling dan close dribbling. Speed dribbling ini merupakan teknik dribbling dalam sepak bola yang melakukan dengan cara menendang bola ke arah depan, lalu pemain mengejarnya secepat mungkin. Nah, di sini pemain harus mempunyai skill atau keahlian lari cepat. Makanya disebut speed dribbling. Jadi bola itu ditendang ke depan, kemudian pemain tersebut berlari secepat mungkin untuk mencapai bola tersebut. Kita cek videonya. On goal and scores. Into Mbappe strike. Cavani's on the move. Mbappe's going to go it alone. Look at that pace from Mbappe. Ini dia seorang pemain melakukan dribbling, namun posisi bola itu jauh dari kaki, sehingga pemain tersebut menggunakan keahliannya dalam berlari cepat. Into Mbappe strike. Cavani's on the move. Mbappe's going to go it alone. Look at that pace from Mbappe. Great save by Kubek. Oh, blistering acceleration from Kylian Mbappe. Unstoppable. Anticipation around the start of France's Kylian Mbappe races away and looks for the return. He's got the return. Mbappe twisting and turning.
On goal and scores. Sudah jelas gerakannya. Sekarang lanjut pada jenis yang kedua. Jenis dribbling yang kedua disebut dengan close dribbling. Tentunya berbeda dengan speed dribbling. Kalau speed dribbling itu posisi bola menjauh dari kaki pemain, sedangkan close dribbling ini posisi bola tidak jauh dari kaki pemain. Bahkan sepertinya menempel pada kaki pemain. Kita cek videonya biar jelas. Ini dia slow motionnya. Jadi posisi bola ini tidak menjauh dari kaki pemain. Berbeda dengan video yang tadi. Gerakan close dribbling ini biasanya digunakan ketika posisi kita dikepung oleh pemain belakang lawan, maka digunakan teknik close dribbling. Cutting edge when it gets into the final third for both teams. But is it going to come late on from Messi? Messi has a path through and shoots. Yes! Oke, cukup. Jadi itu perbedaan antara speed dribbling dengan close dribbling. Kita lanjut pada teknik yang ketiga, yaitu controlling atau mengontrol atau menghentikan bola. Controlling dapat menggunakan beberapa anggota badan, kecuali tangan. Jadi, pemain untuk menghentikan laju bola itu bisa menggunakan bagian mana saja dalam anggota badannya. Baik itu menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, ada yang menggunakan paha, dada, bahkan kepala. Asalkan tidak boleh menghentikan bola menggunakan tangan, kecuali penjaga gawang. Mengapa teknik ini penting? Karena untuk menguasai bola, sehingga dapat melakukan gerakan lanjutan seperti passing, dribbling. Jadi ketika kita mendapat umpan atau operan dari kawan kita, kita harus menghentikan bola tersebut. Itu disebut kontrol atau controlling. Setelah melakukan controlling, kita bisa melakukan gerakan lanjutan. Entah itu mau di passing, atau kita dribbling, atau bahkan kita shooting ke gawang lawan. Berikut ini contoh controlling dengan beberapa anggota badan. Perhatikan anak-anak, ini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama ini adalah teknik controlling menggunakan kaki bagian dalam atau kaki bagian bawah. Yang pertama ini gerakan mendatar. Jadi mendapat operan dengan gerakan mendatar dihentikan oleh kaki bagian dalam ataupun bagian bawah sepatu. Sedangkan yang kedua ini bola lambung dari lawan. Kita perhatikan arah jatuhnya bola di mana, lalu kita dekati. Kita lakukan kontrol dengan kaki. Yang kedua, ketika kita memperoleh umpan lambung dari lawan, kita juga bisa menggunakan dada kita untuk mengontrol bola. Jadi bola lambung mengarah pada dada, kemudian bola tepat jatuh di depan kita. Ada yang menggunakan teknik kaki bagian dalam, namun pada gerakan bola yang sedikit melambung. Jadi kita bisa melakukan kontrol tergantung dari arah datangnya bola seperti apa. Kalau mendatar, kita bisa menggunakan bagian bawah sepatu atau bagian bawah kaki kita, bisa juga menggunakan kaki bagian dalam. Kalau umpannya lambung, bisa kita kontrol menggunakan dada ataupun paha. Ini sama,
gerakan controlling namun menggunakan kaki bagian luar. Yang ini menggunakan kaki bagian dalam. Berikut ada video hanya beberapa detik. Ini seorang pemain melakukan teknik kontrol menggunakan kaki, menggunakan kepala, sehingga bola dapat terkontrol dan tidak jauh dari posisi dia berada. Teknik yang keempat, ini adalah teknik yang akan Pak Gandhi bahas terakhir, dan teknik-teknik setelah ini akan Pak Gandhi bahas di video-video berikutnya. Yang keempat adalah shooting atau tendangan ke gawang lawan. Mencetak gol ke gawang lawan dapat menggunakan kaki bagian mana saja, menyesuaikan dengan posisi badan kita di dekat bola. Jadi ketika bola datar itu kita bisa menggunakan teknik shooting dengan kaki bagian dalam atau bahkan dengan punggung kaki. Apa itu punggung kaki? Tadi hanya dijelaskan kaki bagian dalam dan bagian luar. Sekarang ada istilah punggung kaki. Punggung kaki itu adalah bagian kaki sebelah atas. Kalau kita menggunakan sepatu, posisi tali sepatu kita itu berada pada punggung kaki. Berikut ini adalah beberapa posisi untuk melakukan shooting. Ini gambar yang pertama. Kita melakukan shooting menggunakan kaki yang terkuat. Kalau kaki yang terkuat kanan, maka yang menumpu pada samping bola itu adalah kaki kiri. Kaki kanannya ditarik ke belakang, kemudian diayunkan secepat mungkin sehingga laju bola akan sangat keras. Ini gambar menunjukkan bola ditendang menggunakan punggung kaki. Jadi ini punggung kaki. Biasanya ketika kita melakukan shooting dengan punggung kaki, ini laju bola akan sangat cepat, sangat keras, berbeda dengan kaki bagian dalam maupun kaki bagian luar. Jadi disarankan untuk melakukan shooting ke gawang lawan itu menggunakan punggung kaki. Berikut ini adalah video gerakannya shooting menggunakan kaki bagian dalam. Jadi posisi awal, kaki kirinya berada di samping bola, kaki kanannya diayunkan sehingga langsung mengarah pada bola. Kita cek sekali lagi. Oke, sudah jelas. Kita lanjut. Teknik dasar lainnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya atau pada video-video setelah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.